Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait informasi bagaimana cara memaksimalkan nilai UKIN, portofolio, dan juga praktik pembelajaran agar lulus uji kinerja atau UKIN. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mendukung channel YouTube saya dengan cara klik lonceng subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info tahapan PPG berikutnya, dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait dokumen apa saja yang harus kita lengkapi dalam penilaian portofolio. Nah, ini adalah keenam komponen portofolio yang Bapak Ibu akan kumpulkan dokumennya. Ini ada penelitian publikasi, refleksi diri, informasi atau pengetahuan baru, karya inovasi, prestasi, dan pengabdian. Ini masing-masing Bapak Ibu harus memiliki minimal satu dokumen untuk komponen 1 sampai dengan komponen yang keempat. Dengan total skor ke-6 komponen ini adalah 10 poin ya, atau 10 skor untuk nanti ditambah dengan skor praktik pembelajaran. Ini keterangannya, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satu wajib ada atau tidak kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mengumpulkan masing-masing minimal satu dokumen dari ke-6 komponen berikut ini. Selanjutnya saya juga sudah memberikan perhitungan sederhana yang saya peroleh di tahun yang lalu ya. Saya hanya mendapatkan 7,5 daripada komponen portofolio, dan saya tidaklah terlalu banyak mendapatkan dokumen-dokumennya. 5 dan 6 ini saya kosongkan. Dengan perhitungan sederhananya 75 ditambah 6 kali 69,5 ini adalah batas minimum yang harus saya peroleh untuk praktik pembelajaran dan juga dokumen perangkatnya sehingga nanti boleh lulus UKIN gitu ya. Ini nilai minimalnya adalah 69,5. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan cara menghitung batas nilai lulus UKIN. Ini KKM-nya adalah 70. Nah, di sini saya sudah buat desain nilai portofolio dari yang paling kecil hingga paling besar atau skor maksimum, dan juga nilai minimum praktik pembelajaran berapa yang harus kita peroleh supaya nilai UKIN kita itu adalah sama dengan KKM ya, yaitu adalah 70. Nah, di sini saya buat pertama adalah skor paling rendahnya adalah 30. Artinya kita memiliki paling sedikit hanya satu dokumen dari setiap masing-masing komponen. Dari komponen 1 sampai komponen 4 kita terisi begitu ya. Namun dokumennya hanya sedikit sehingga mendapatkan nilai 30. Maka setelah dihitung-hitung ternyata kita membutuhkan minimal nilai minimum praktik pembelajaran. Nah, nilai minimum praktik pembelajaran ini kan ada dokumen RPP dan satu set perangkatnya beserta dengan video edit selama 30 menit itu yang akan kita sertakan. Ini kita harus memperoleh nilai 76,67 dari 2 dosen penilai untuk UKIN. Kalau kita mendapatkan nilai minimal segini, tentunya kita akan lulus. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau kita misalnya 35, 40, 45, kita hanya memperoleh nilai yang kecil-kecil. Nah, kita tinggal bisa lihat aja seperti ini nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja. Sekarang kan Bapak Ibu sedang mempersiapkan berkas-berkas portofolio. Nah, setelah Bapak Ibu rasa, oh ternyata nih saya hanya mendapatkan 40 poinnya untuk portofolio. Berarti setelah kita hitung-hitung, nah ini minimal Bapak Ibu nih. Ini minimal 75 untuk mendapatkan nilai praktik pembelajarannya supaya dia nilai UKIN-nya adalah 70 ya, supaya dia bisa lulus. Semakin besar nilai kita untuk portofolio berarti semakin kecil nilai minimum yang kita peroleh di praktik pembelajaran. Contohnya
misalnya kita punya semua dokumennya sehingga nilai portofolio kita itu adalah 10 atau 100, maka nilai minimumnya adalah untuk praktik pembelajaran kita hanya butuh 65 saja. Sehingga nilai ambang batasnya adalah 70. Artinya apa nih Bapak Ibu? Peluang lulus UKIN itu sangat terbuka ya. Kalau Bapak Ibu hanya memiliki sedikit saja dokumennya, katakanlah yang nomor 1 ini hanya 30 skornya, berarti kita harus memaksimalkan di dokumen perangkat pembelajaran dan video edit praktik pembelajarannya. Ya kan? Nah, kita harus kejar itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, risau, aduh nilai portofolio saya ini cuman sedikit, cuman ada 30 atau cuman 3 skornya. Ini bisa lulus atau enggak? Nah, ini sudah kita buktikan di perhitungan sederhana ini. Jadi peluang Bapak Ibu ini untuk lulus UKIN ini sangatlah terbuka ya, sangat besar bisa lulus UKIN. Nah, sekarang bagaimana cara memaksimalkan dokumen perangkat pembelajaran dan video edit praktik pembelajarannya? Nah, ini Bapak Ibu tinggal maksimalkan di sini. Nah, di sini saya mau berikan satu dokumen instrumen penilaian daripada dokumen perangkat pembelajaran pada saat UKIN. Nah, di sini adalah instrumen penilaian kinerja guru SD. Ini adalah RPP-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengupload RPP di web UKIN begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang sedang mempersiapkan perangkat pembelajarannya, tentunya RPP-nya. Nah, di sini harus Bapak Ibu bisa lihat di dokumen RPP itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini keterangannya kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Nah, kalau sudah ada tujuan pembelajarannya, nah ini Bapak Ibu harus bisa melihat ini nih. Target kita adalah mendapatkan nilai 9 atau juga 10, yaitu guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang sudah harus mengarah ke sini supaya nilai RPP-nya itu sesuai dengan instrumen penilaian ini. Jika belum, berarti kita harus menyesuaikan RPP yang kita sudah buat itu untuk nanti dinilai oleh para dosen penguji, begitu ya. Ada tujuan pembelajaran, terus rumusan tujuan pembelajaran itu harus mencakup A, B, C, D ya, audience, behavior, condition, degree. Nah, jadi di sini guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD dan menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah bisa untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini yang ABCD dengan tepat. Terus juga tujuan pembelajarannya harus mengimplementasikan HOTS ya, Higher Order Thinking Skill. Jadi tujuan pembelajaran kita juga harus yang bersifat HOTS. Terus materi pembelajarannya adalah sesuai dengan KD dan indikatornya berbasis dengan TIPEK. Nah, apakah Bapak Ibu materinya sudah sesuai dengan KD dan berbasis TIPEK? Nanti bisa dilihat kembali ya. Berikutnya menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Ini pembelajaran berbasis abad 21, ada LKPD-nya ini ya, merancang LKPD, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya apa, apakah PBL, apakah PJBL, dan memuat pendekatan TIPEK ya, harus ada TIPEK-nya juga. Merancang pembelajaran berbasis kecakapan abad 21, ada berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan metode model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Merancang skenario pembelajaran kreatif, pemilihan media pembelajaran. Nah, ini semua Bapak Ibu harus ada terdapat di dalam RPP itu sendiri ya. Harus ada komponen-komponen yang ada di sini. Nanti kalau salah satunya pun nggak ada, berarti nanti untuk instrumennya akan kosong begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat instrumen ini, nanti saya akan lampirkan instrumen ini di
bagian kolom deskripsi. Bapak Ibu nanti bisa download ya. Nanti saya sertakan di sana. Jika ada yang ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.